Halo teman-teman, balik lagi nih bersama saya Nasir. Pada serial video kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu variasi dan ragam bahasa, dialek, ideolek, sosiolek, register, dan fenomena bahasa remaja di media sosial. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa bahasa yang kita gunakan itu tidaklah seragam. Tidak ada bahasa yang benar-benar seragam yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dunia ini tidak ada bahasa yang benar-benar seragam. Ia selalu berubah, berkembang, dan beradaptasi dalam kondisi sosial, budaya, geografis, bahkan teknologi. Nah, bagaimana sebenarnya variasi bahasa itu muncul? Mengapa kita bisa berbicara dengan cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda? Semua ini kita akan bahas dalam serial video singkat kita ini, teman-teman, selama beberapa menit ke depan ini. Pertama kita lihat yang konsep variasi dan ragam bahasa. Kita lihat konsepnya dulu, teman-teman. Konsep variasi dan ragam bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang dinamis. Artinya bahasa itu selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan masyarakat penuturnya. Karena itu tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang benar-benar seragam, yang benar-benar sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, cara kita berbicara itu dipengaruhi oleh siapa yang kita ajak berbicara, di mana percakapan itu berlangsung, dan untuk tujuan apa. Inilah yang disebut dengan variasi bahasa. Bahasa itu merupakan bentuk perbedaan penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor daerah, sosial, profesi, situasi, atau individu. Sementara ragam bahasa itu adalah bentuk bahasa yang disesuaikan dengan konteks pemakaian, bisa formal, non-formal, semi-formal, ataupun akrab. Nah, variasi bahasa itu muncul karena dua faktor utama. Ini menurut Haidt dan Agustina ya. Yang pertama, faktor penutur. Artinya siapa yang menggunakan bahasa itu. Kemudian faktor sosial, dalam konteks apa bahasa itu digunakan. Nah, ini kita lihat dari segi konsep variasi dan ragam bahasa. Selanjutnya teman-teman, bentuk variasi bahasa. Kita lihat yang pertama. Poin yang pertama adalah dialek. Dialek ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur berdasarkan wilayah. Makanya kita sering mendengarkan ada yang namanya dialek Jakarta, Makassar, dialek Makassar, dialek Jawa Tengah, dialek Bali. Itu dialek berdasarkan wilayah. Misalnya contoh kata ya, dari Jakarta misalnya, nggak tahu, makan dulu yuk. Nah, itu Makassar, nggak tahu, makan dulu nih, atau makan mikir dulu. Nah, di Jawa Tengah orang ngerti, mangan disi. Nah, ini ketiga contoh yang diberikan ini, ketiganya sama maknanya tetapi berbeda bentuk. Dialek menunjukkan identitas kedaerahan dan sering menjadi simbol kebanggaan lokal. Jadi, selanjutnya ada ideolek. Ideolek adalah gaya khas setiap individu, gaya khas yang dimiliki oleh setiap individu dalam berbahasa, dalam menggunakan bahasa. Baik cara unik seseorang dalam memilih kata, intonasi, ataupun struktur kalimat. Jadi ada orang tertentu itu yang ada ciri khasnya. Misalnya ada seorang teman tertentu yang sering kalau berbicara, terus kemudian ada juga yang misalnya seorang dosen ketika memulai perkuliahannya, ada kata-kata yang selalu menjadi pencirinya. Misalnya, anak-anak baik kita mulai. Nah, misalnya seperti itu. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan topik kita. Baik anak-anak, ya. Seorang teman misalnya sering mengucap, oh kayak gitu, oh seperti itu. Jadi setiap individu itu ada ciri khasnya, sehingga jangan heran ketika ada orang yang sudah kita kenal sebelumnya, ketika kita mendengarkan suaranya tanpa melihat fisiknya, orangnya, kita sudah bisa mengidentifikasi, oh ini si A, ini si B, ini si C. Kenapa? Karena sudah ada di memori kita tersimpan ideolek individu itu. Nah, individu itu. Jadi setiap orang itu mudah dikenali dengan bahasa yang ia gunakan, dari bahasa yang ia gunakan. Selanjutnya ada sosiolek. Sosiolek ini juga merupakan bagian dari salah satu variasi bahasa yang muncul karena perbedaan status sosial, pendidikan, pekerjaan, usia, atau kelas sosial. Nah, seperti misalnya dokter menggunakan istilah diagnosa atau diagnosis, terapi, patologi. Istilah-istilah yang seperti itu mungkin hanya bisa digunakan oleh kalangan-kalangan yang berlatar belakang kedokteran, berlatar belakang kesehatan masyarakat, atau dan istilah-istilah ini mungkin asing bagi orang lain di umum. Ada juga misalnya istilah pengacara. Nah, pengacara misalnya memakai istilah putusan, terdakwa, jurisprudensi, dan seterusnya.
Nah, itu kata-kata itu, istilah-istilah itu ya mungkin hanya digunakan oleh mereka yang berlatar belakang hukum. Ada juga remaja memakai kata baper, mager, ghosting, gaskan, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan sosiolog. Sosiolog ini adalah penanda identitas sosial dan solidaritas kelompok. Selanjutnya ada register. Register ini mirip-mirip dengan sosiolog ini, adalah variasi berdasarkan bidang atau situasi tertentu. Seperti misalnya dalam dunia penerbangan ada istilah take off, landing, attitude. Dalam dunia pendidikan misalnya ada istilah kurikulum, assessment, pembelajaran diferensiasi, andragogi, pedagogi, dan seterusnya. Dunia teknologi ada software, bug, update, server, dan seterusnya. Jadi register ini dipahami oleh orang-orang bidang tertentu dan mungkin bisa asing bagi orang lain atau bagi orang luar. Itu. Selanjutnya teman-teman, kita lihat poin variasi bahasa berdasarkan situasi komunikasi berdasarkan situasi komunikasi. Menurut Halliday, ragam bahasa itu dipengaruhi oleh 3 dimensi utama. Apa yang pertama? Field, yaitu topik atau kegiatan yang dibahas. Apa topik yang dibahas? Apa topik yang dibahas? Apa topik yang dibicarakan? Itu bergantung dari situ, variasi bahasa berdasarkan situasi topik apa yang dibahas. Kemudian ada tenor, siapa yang terlibat, bagaimana hubungan sosialnya, orangnya, penuturnya siapa, atau siapa yang terlibat dalam percakapan itu. Kemudian ada mode, media atau saluran komunikasi, baik lisan, tulisan, digital, dan seterusnya. Dari sinilah lahirlah 3 ragam bahasa utama. Apa itu? Yang pertama, ragam formal. Ragam formal ini dipakai misalnya di forum-forum resmi atau di forum-forum resmi, misalnya ada pidato resmi, surat dinas, karya ilmiah, pengumuman kampus, laporan institusi, dan seterusnya. Apa ciri-cirinya bahwa ini ragam formal? Ya cirinya pertama menggunakan kata baku yang sudah disempurnakan, ejaan yang disempurnakan, ya kata baku. Kemudian kalimatnya lengkap, kalimat objektif, tidak menggunakan bahasa gaul, tidak menggunakan bahasa slang. Contoh misalnya kita lihat contoh pidato formal. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, marilah kita menjaga persatuan di antara kita. Misalnya seperti itu. Misalnya dalam surat misalnya, dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan insyaallah pada hari Rabu tanggal 21 November 2025. Misalnya seperti itu. Contoh misalnya artikel ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi literasi membaca. Misalnya seperti itu ciri-cirinya bahasa formal atau ragam formal yang digunakan, bahasa yang kita gunakan. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, ragam non formal. Apa ragam formal? Ini dipakai dalam situasi santai, tetapi tetap sopan. Digunakan dalam santai tapi tetap sopan. Misalnya antara guru dan siswa, mahasiswa dan dosen, dan mahasiswa, dan seterusnya. Contoh, kita berikan contoh. Rina, kamu udah kumpulin tugas belum? Ayo semangat, ujiannya tinggal minggu depan lagi nih. Ragam ini bersifat akrab, komunikatif, dan lebih ringan dibandingkan dengan formal. Yang ketiga, ragam akrab atau informal. Ini dipakai di antara teman sebaya, keluarga, atau di media sosial. Contohnya, bro, udah makan belum? Parah banget sih kamu. Sumpah capek banget hari ini. Yaitu adalah contoh ragam akrab atau informal. Kata yang muncul biasanya tidak baku dan sangat ekspresif. Biasa juga tidak memperhatikan struktur grammarnya, sering menggunakan emoticon, berbagai macam emoticon. Kalau misalnya di media sosial, gitu ya. Selanjutnya, fenomena bahasa remaja di media sosial. Nah, kita lihat fenomena ya, bagaimana fenomena bahasa remaja di media sosial. Media sosial menjadi ruang yang sangat dinamis dalam perkembangan bahasa. Remaja adalah kelompok pengguna terbesar, sehingga mereka menjadi motor perubahan bahasa yang sangat signifikan. Ada beberapa ciri menarik dalam bahasa remaja di media sosial. Pertama,
pemendekan kata, singkatan-singkatan. Misalnya kata by the way itu disingkat BTW, on the way disingkat OTW, personal chat disingkat PC, direct message disingkat DM, dan seterusnya. Ada begitu banyak singkatan-singkatan yang digunakan di media sosial. Kemudian yang kedua, variasi fonologis dan gaya penulisan. Misalnya gaskan, di double-kan S-nya, dia tidak peduli jumlah hurufnya. Pokoknya ada variasinya. Misalnya ditulis ayo, yo, ada banyak itu. Ada juga misalnya ya guys ya, ditulis YGY, yuk terbalik, SQ, dan semua itu fenomena-fenomena yang kita sering temukan di media sosial dan gampang sekali kita temukan. Kemudian ada istilah gaul baru, misalnya hailing, no debate, spill it dong, valid banget sih, valid banget. Nah gitu. Ada istilah-istilah gaul baru, ya. Selanjutnya ada campur kode dan alih kode. Menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lokal, bahasa daerah. Itu yang disebut dengan campur kode. Campur kode. Misalnya, aku tuh literally capek banget, sumpah. Fix nih, capek banget, fix nih, kamu salah orangnya. Nah, misalnya seperti itu. Itu ya campur kode. Dan kalau alih kode itu ya agak sedikit berbeda ya, alih kode dan campur kode. Kalau alih kode itu biasanya kita mengalihkan bahasa. Saya contohkan misalnya diri saya, misalnya anggaplah saya sebagai orang Polewali Mandar di Sulawesi Barat yang lagi merantau ke Jawa misalnya, atau kuliah di sana. Di setiap hari saya menggunakan bahasa Indonesia, komunikasi dengan teman selalu menggunakan bahasa Indonesia, karena memang saya tidak tahu bahasa lokal mereka di sana, bahasa daerah di sana. Tapi ternyata ada teman saya di sana ternyata berasal dari daerah yang sama, daerah Polewali Mandar misalnya. Ketika bertemu dan saling kenal dan ternyata sudah sadar bahwa dia juga berasal dari Mandar, maka kami beralih menggunakan bahasa Mandar, bahasa lokal yang digunakan untuk berkomunikasi setiap hari. Itu yang disebut juga dengan alih kode. Alih kode mengalihkan bahasa Indonesia menjadi menggunakan bahasa daerah. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk membuat suasana lebih akrab, menjadi hubungan lebih dekat. Itu salah satu tujuannya ya. Itu perbedaan utama campur kode dengan alih kode. Kalau campur kode itu mencampurkan berbagai bahasa dalam satu ujaran. Kalau alih kode ya mengalihkan bahasa untuk salah satu tujuannya adalah untuk membuat suasana lebih akrab. Selanjutnya, pengaruh algoritma dan tren digital. Bahasa remaja cepat berubah karena viralitas. Salah satu kata tren hari ini bisa saja minggu depan sudah hilang, sudah tenggelam lagi. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa selalu mengikuti perkembangan zaman. Media sosial menjadi ruang eksperimen linguistik yang sangat aktif. Ya, teman-teman, sebagai penutup pada serial video singkat ini, dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa variasi dan ragam bahasa itu merupakan wujud kekayaan dan dalam berkomunikasi. Dialek, ideolek, sosiolek, register menunjukkan betapa fleksibelnya bahasa dalam menyesuaikan diri terhadap penutur situasi. Sementara itu, fenomena bahasa remaja di media sosial menggambarkan perubahan bahasa yang sangat cepat di era digital. Semua ini menjadi bukti bahwa bahasa adalah cermin dan dinamika sosial tempat ia hidup. Jadi tidak ada bahasa yang benar seragam dan tidak ada bahasa yang paling benar. Kita tidak bisa mengatakan bahasa formal yang paling benar, bahasa non formal tidak, karena tergantung situasi kapan bahasa itu digunakan. Ketika kita misalnya jalan-jalan ke pasar misalnya, tentu tidak cocok kalau kita menggunakan bahasa formal. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya di dalam forum pertemuan resmi, di kelas atau di seminar, kita menggunakan bahasa gaul, bahasa non formal, tentu tidak cocok juga. Jadi tidak ada satu bahasa yang paling benar. Semua tergantung
konteks bahasa itu digunakan. Terima kasih teman-teman atas telah menyimak video ini. Semoga yang menambah wawasannya dan yang sudah ada wawasan terkait dengan kajian ini semakin tajam wawasannya dalam kajian sosiolinguistik ini. Sampai jumpa di serial video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.